Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, sholihin sholihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meringankan langkah kita semuanya untuk dapat hadir bermuajahah, bertolabul ilm, bertafaqquh fid din. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah pertemuan kedua dari pertemuan pembuka yang kemarin telah kita adakan pada kesempatan bulan yang lalu, memuqaddimahi kitab Tazkiyatun Nufus karya seorang ulama Dr. Ahmad Farid yang menggabungkan 3 maraji' besar karya Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnul Qayyim, dan Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah memberikan satu konsep besar bahwa pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus telah Allah terangkan di dalam surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan demi jiwa raga yang telah disempurnakan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka setelah disempurnakan kita ini diilhami Allah 2 sifat, 2 kecenderungan, fujuraha wa taqwaha, kecenderungan untuk fujur, melakukan kemaksiatan, dan kecenderungan untuk takwa, melakukan ketaatan-ketaatan. Lalu Allah menjelaskan di 2 ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang berhasil mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi, sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, ini konsep awal kita memahami pentingnya tazkiyatun nafas. Karena konsep pensucian jiwa ini Allah paparkan dan Allah jelaskan di dalam surah Asy-Syams, diawali dengan 11 sumpah, yang mana tidak ada di ayat lain di dalam Al-Quran yang Allah ingin mengabarkan satu hal dan Allah mengawalinya dengan 11 sumpah. Bukan 1 atau 2 sumpah, tapi 11 sumpah. Artinya isi sumpahnya adalah sesuatu yang benar-benar penting untuk diperhatikan. Maka ma'asyiral muslimin azzakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan memaparkan bahwa inti dari konsep tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa adalah amalan-amalan hati. Maka Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan ulama-ulama yang lainnya, mereka menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa para ulama telah berijma amalan-amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan zahir. Ya. Makanya penting bagi kita mengetahui dan memperhatikan amalan-amalan hati.
Karena sesungguhnya konsep pensucian jiwa yang sama-sama kita usahakan ini kebanyakan adalah tentang amalan-amalan hati. Ya, maka menjadikan hati kita ini senantiasa sehat, ya, menjadikan hati kita ini senantiasa dalam keadaan baik, itu lebih penting daripada menjadikan badan kita ini sehat. Ya. Kenapa demikian? Karena hati yang sakit itu lebih parah daripada badan kita ketika kita ini sakit. Para ulama menjelaskan, orang itu kalau badannya sakit, ya, justru dia kalau bersabar dia mendapatkan, ya, pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Gugur dosa-dosanya kalau dia sabar. Tapi kalau hatinya yang sakit, maka Masya Allah, bukan menggugurkan dosa, malah menambah dosa. Seorang itu kalau badannya sakit, bertambah kemuliaannya di sisi Allah kalau dia ikhlas. Tapi kalau hatinya sakit, bertambah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu bahkan ketika badannya sakit, maka ketika dia bersabar nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang solih yang mengalami nasib yang sama. Kumpulkan bersama Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang bersabar dalam sakitnya. Tapi ketika seseorang itu dalam keadaan hatinya sakit, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan Allah dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwa menjadikan hati kita, ya, dalam keadaan baik dengan memperhatikan amalan-amalan hati, ya, itu menjadi hal yang harus sama-sama kita perhatikan dan harus sama-sama kita ketahui. Bahkan para ulama mengatakan kalau badan kita sakit, ya, paling kita hanya merasakan gak enak makan, gak enak minum, ya. Tapi kalau hati kita yang sakit, tidak hanya gak enak makan dan gak enak minum, ya. Bahkan ketika orang itu hatinya sakit, bisa menghilangkan kenikmatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwa memahami konsep tazkiyatun nafas itu yang paling terpenting adalah kita memahami bahwa tazkiyatun nafas itu didominasi dengan amalan-amalan hati, ya. Dan di antara amalan-amalan hati yang paling penting untuk diperhatikan adalah masalah keikhlasan. Makanya muallif rahimahullah dalam kitab ini menyebutkan bab awal konsep mensucikan jiwa atau konsep tazkiyatun nafas. Bab awal yang disebutkan adalah ikhlas, ya. Bab awal adalah masalah ikhlas. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa disebutkan satu makulat, satu perkataannya Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan para ulama salaf terdahulu, para ulama terdahulu, mereka kalau menasihatkan kepada saudaranya, mereka selalu menasihatkan 3 hal. Apa 3 hal ini? Yang pertama, barang siapa yang memperbaiki amalan hatinya, maka Allah akan memperbaiki amalan zahirnya. Yang kedua, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Yang ketiga, barang siapa yang menjadikan tujuannya adalah akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Nasihat ini biasa dibincangkan para ulama terdahulu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan 3 poin tadi, bahwa yang utama itu adalah bagaimana seseorang itu menjaga amalan hatinya agar senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Beramalnya untuk akhirat, beramalnya untuk Allah, bukan untuk dunia semata. Maka karena itulah mengapa kita harus tahu bahwa di antara amalan hati yang paling penting adalah menjaga keikhlasan, ya. Karena menjaga keikhlasan itu sesuatu yang sangat berat, hadirin dimuliakan Allah. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, seorang ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, ayyu syai'in asyaddu
'alan nafs. Hal apa yang paling berat dilakukan oleh diri kita, wahai imam? Jawaban beliau apa? Al-ikhlas. Yang paling berat dilakukan itu ikhlas. Kenapa wahai imam? Kata beliau, li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena orang yang ikhlas, mereka ketika melakukan amalan dengan ikhlas, mereka tidak mendapatkan apa-apa untuk dirinya. Karena orang yang ikhlas itu beramalnya hanya untuk Allah, tidak dapat bagian sama sekali dirinya. Makanya berat. Ya, makanya berat. Makanya pada kesempatan episode kali ini kita beri judul tema memurnikan ikhlas. Karena ikhlas saja ternyata nggak cukup. Kadangkala kita sudah merasa ikhlas, ya, tapi ternyata ikhlas kita belum ikhlas. Makanya Imam As-Susi rahimahullah sampai mengatakan, man syahada fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtajal ikhlas ilal ikhlas. Barang siapa yang melihat di dalam keikhlasannya itu keikhlasan, maka sungguh keikhlasannya membutuhkan ikhlas. Jadi kalau kita masih beramal, sudah merasa ikhlas, masih muncul kata ikhlas di situ, maka sesungguhnya kita ini masih membutuhkan ikhlas. Karena sesungguhnya kita belum ikhlas. Karena ini sesuatu yang sangat sulit. Makanya Allah sampai kabarkan kan di dalam surah Al-Ghasyiyah awal-awal itu, hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah kalian telah datang kepada kalian kabar tentang hari kiamat nanti? Wujuhi yauma idzin khasyiah. Semua wajah tertunduk ketakutan. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kenapa mereka, orang-orang nanti di hari kiamat, di hari akhirat itu tertunduk dalam keadaan sedih dan takut? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka telah beramal, bersusah payah, bercapek-capek di dunia, tapi ternyata yang didapatkan adalah tasla naron hamiyah. Bukan pahala yang didapatkan, bukan surga yang didapatkan, tapi yang didapatkan api neraka yang menyala-nyala. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini menghubungkan dengan surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah kecuali hanya beribadah kepada Allah, beramal solih. Syaratnya dua, ikhlas, mukhlishina lahuddin. Yang kedua, hunafa, harus lurus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa ini jawaban, kenapa nanti di akhirat banyak orang yang tertunduk lesu melihat amalan solihnya. Karena ternyata amalan solihnya tidak berbuah surga atau tidak berbuah pahala, tapi justru amalan solihnya berbuah neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena bisa jadi dia beramal solih tapi tidak diiringi keikhlasan. Bisa jadi dia beramal solih tidak diiringi dengan ilmu. Kalau yang pertama, ittiba, ngikuti tuntunan Rasulullah ini mudah, Pak. Yang penting kita terus mendekat dengan ilmu, ulama, dekat dengan majelis ilmu, dirutinkan dengan keluarga, punya jadwal, datang ke majelis ilmu, insya Allah nomor satu ini selesai, ittiba. Tapi untuk ikhlas, ini perkara yang sangat sulit hadirin. Perkara yang sangat berat. Abu Hurairah itu radhiyallahu anhu dikisahkan beberapa kali pernah pingsan gara-gara membaca satu hadis. Datang seseorang bernama Natil, dalam Sahih Bukhari disebutkan. Natil ini orang Syam dan rombongannya datang ke Madinah untuk menemui Abu Hurairah, khusus menemui Abu Hurairah. Orang Syam ini. Syam itu sekarang 4 negara, Pak. Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Dulu di situ namanya Ardus Syam, bumi Syam. Datang ke Madinah untuk menimba ilmu dari Abu Hurairah. Sampai di Madinah, lantas Natil dan rombongannya ini berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, uzkur ma sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Hai Abu Hurairah, sebutkan satu hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah SAW. Kita tahu Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu. Ya, 5.748 hadis. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ini Abu Hurairah yang pertama. Peringkat pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah radhiyallahu anha, yang kelima adalah Jabir, yang keenam Ibnu Abbas, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam kitab-kitab ilmu hadis disebutkan.
Nah, makanya Natil dan rombongannya ini datang ke Madinah mau nimba ilmu dari Abu Hurairah. Minta disebutkan satu hadis, tapi lagi-lagi Abu Hurairah memilih hadis ini. Mencoba untuk membaca lagi hadis ini. Padahal pada kesempatan-kesempatan sebelumnya Abu Hurairah selalu pingsan ketika membaca hadis ini. Apa isi hadisnya? Hadirin dimuliakan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati salasah." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan ditahkim, akan dihisab oleh Allah di hari kiamat ada 3 orang. Yang pertama kata Rasulullah SAW, rajulun qatala fi sabilillahi hatta yuqtal. Seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah sampai akhirnya dia terbunuh. Nanti ketika dia di akhirat didatangkan oleh Allah, lalu ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan surga, dan dia berharap dia mendapatkan kenikmatan ini, maka Allah lantas berkata kepada orang ini, "Madza fa'alta ya fulan?" Ya fulan, apa yang kau lakukan di dunia? Qataltu fika hatta uqtal. Aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Maka Allah berkata kepada si fulan, "Kadzabta." Kau berdusta. Kamu melakukan ini semua agar kamu ini disebut kau ini seorang pemberani, kamu ini seorang patriot, kamu ini seorang pahlawan. Faqad qila, kata Allah, kamu mendapatkan gelar-gelar itu. Fa umira fa suhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikatnya, Allah seret wajahnya, Allah lemparkan ke dalam neraka. Tidak jadi masuk jannah. Mujahid loh, tapi salah langkah, salah dalam menjaga niatnya. Yang kedua, Rasulullah katakan rajulun ta'allamal ilma wa rajulun qara'al Qur'an. Seorang laki-laki belajar ilmu dan mengajarkannya. Seorang laki-laki yang belajar Al-Qur'an sampai bacaannya bagus, hafal 30 juz, tahsinnya tidak diragukan. Sampai akhirnya dua orang ini nanti di akhirat ditampakkan kenikmatan surga, lalu ditanya oleh Allah, "Ya fulan, madza fa'alt? Madza amilt? Apa yang kau lakukan di dunia?" Maka yang satu mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu ya Rabb." Ya Allah, aku mempelajari ilmumu, aku jadi seorang alim, aku mengajarkan ilmumu kepada banyak orang. Aku menghafal Quran, aku membaca ayatmu dengan benar, lalu aku mengajarkannya kepada banyak orang. Maka Allah katakan, "Kadzabta," kalian berdusta. Lalu Allah katakan, kalian mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran agar orang-orang mengatakan bahwa kalian ini seorang alim, bahwa kalian ini seorang qari. Faqad qila, kalian mendapatkan gelar itu sesuai yang kalian inginkan. Fa umira fa suhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Allah Subhanahu wa taala lalu seret wajahnya, Allah lempar ke dalam neraka. Yang ketiga, rajulun anfaqa fi sabilillah atau kama qala Rasulullah. Seorang yang berinfak di jalan Allah, dibentangkan dunianya untuknya, diberi harta banyak oleh Allah, berinfak. Tapi ternyata nanti di akhirat dipanggil Allah, ditampakkan kenikmatan surga, lalu Allah katakan kepada orang ini, "Madza amilt?" Apa yang kau lakukan di dunia? Aku berinfak di jalanmu ya Allah. Allah katakan, "Kadzabta," dusta kamu melakukan ini semua agar orang-orang mengatakan kamu ini jawad, kamu ini dermawan. Faqad qila, kamu mendapatkan gelar ini, kata Allah. Fa umira fa suhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Lalu Allah seret wajahnya, Allah lemparkan ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca berkali-kali hadis ini, dan untuk kesekian kalinya ketika didatangi Natil dan rombongan dari Syam, Abu Hurairah lagi-lagi pingsan di tengah jalan ketika beliau membacakan hadis ini. Bukan karena Abu Hurairah ini tidak hafal hadis yang panjang ini, hadirin. Karena ternyata orang-orang di akhir zaman seperti kita pun menghafal hadis ini. Ya. Bukan karena Abu Hurairah ini sedang sakit, tapi Abu Hurairah setiap kali membaca hadis ini merasa tidak mampu sampai akhirnya beliau pingsan karena berat sekali konsekuensinya menjaga niat dan keikhlasan, hadirin. Beliau sadar betul ternyata orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang yang membenci Islam, tapi yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu ternyata seorang
Mujahid hadirin. Berat loh Pak jadi mujahid itu. Meninggalkan anak istri bertahun-tahun, berbulan-bulan, mengorbankan jiwa dan harta. Tapi ketika tidak berhasil menjaga niatnya, Masya Allah, yang ternyata dimasukkan pertama ke dalam neraka itu ternyata alim, ulama, luas ilmunya, tapi tidak berhasil menjaga niat. Hafid, bacaannya merdu luar biasa, hafalannya banyak, tapi tidak berhasil menjaga keikhlasannya hanya untuk Allah Ta'ala. Yang ketiga ini orang kaya, banyak hartanya, bangun masjid, bangun pesantren, nyumbang ini, nyumbang itu. Tapi kalau tidak berhasil menjaga keikhlasannya karena Allah, Allah lempar pertama kali ke dalam neraka. Makanya hadirin dimuliakan Allah, mengapa Imam Sahal bin Abdullah ketika tadi ditanya ayu amalin ayu syai'in asyaddu ala nafsi, yang paling berat yang kau rasakan dalam dirimu itu apa? Ketika kita mencoba untuk ikhlas. Karena sesungguhnya orang yang ikhlas itu betul-betul rugi. Ruginya apa? Ketika kita melakukan amalan, kita tidak dapat apa-apa. Hanya untuk Allah saja, karena amalannya itu hanya untuk Allah saja. Makanya hadirin dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita harus membedah apa itu sebenarnya ikhlas. Ya. Maka dalam kitab ini disebutkan, di awal definisinya disebutkan bahwa ikhlas di sini secara istilah, tapi ikhlas itu dari kata kholas. Kholas itu secara bahasa artinya menjadikan sesuatu itu murni dan tidak bercampur. Kalau khallasa yukhallisu takhlis itu berlepas diri, melepaskan diri dari sesuatu yang kotor. Itu takhlis namanya. Ya. Secara istilah disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya ini rahimahullah, ikhlas adalah memurnikan tujuan bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi memurnikan semua amalan kita yang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya, dari pengotor-pengotor jiwa dan hati. Dalam makna yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa ikhlas itu apa? Ikhlas itu ifradullah bil qasdi fit ta'at, memurnikan tujuan dalam bertaqarrub kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi hanya Allah saja, ya. Tidak ada yang lain, hanya Allah. Memurnikan semua ibadah kita hanya karena Allah dan menghilangkan kotoran-kotorannya, itulah ikhlas. Maka kita harus paham apa sebenarnya pengotor-pengotor jiwa ini, pengotor-pengotor hati kita sehingga menjadikan kita tidak ikhlas itu apa. Maka para ulama menyebutkan pengotor hati dan mengotor jiwa, tidak ada pengotor hati dan pengotor jiwa yang paling besar melainkan dua saja. Yang pertama, niatan kita untuk mendapatkan pujian dan niatan kita untuk mendapatkan dunia. Makanya hadirin dimuliakan Allah, seringkali kita ketika melakukan satu amalan tujuannya bergeser. Yang tadinya hanya untuk Allah, tapi ternyata karena dipuji oleh orang, karena dikomentari oleh orang, akhirnya tujuan kita bergeser. Ya, ternyata enak dipuji orang gitu. Ya. Makanya hari ini Masya Allah kita itu hidup di zaman hubbus syuhur. Semua orang mencintai kepopularitasan. Semua orang mencintai keterkenalan. Ya. Saya harus mengabadikan momen-momen penting dalam hidup saya sehingga dilihat oleh banyak orang. Sekarang kita digiring pada penyakit itu hadirin. WA story Masya Allah kayak sepur Pak, ya kan? Dari mulai ba'da subuh sampai mau tidur semua aktivitasnya dipublish, Masya Allah, ya kan? Semua berlomba-lomba untuk banyak-banyakan follower, ya. Itu kita nih, ya. Nah ini salah satu pengotor hati kita ternyata, dan yang paling besar ternyata cintanya kita sama pujian. Ya. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Ini kisah menarik sekali Pak. Saya bacakan
teks kitabnya. Kana Abdurrahman bin Abi Laila yusalli fi baiti. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abdurrahman bin Abi Laila. Dia punya kebiasaan kalau ada kata kana di depan itu berarti sesuatu yang biasa dilakukan. Kana yusalli fi baiti. Biasa sholat malam di rumahnya. Sholat tahajud di rumahnya. Fa idza sya'aran nas dakhala baitahu qata'a sholatahu. Dan beliau ini kalau merasa ada orang yang mendekat ke rumahnya. Malam-malam Pak sepi kan? Malam-malam Bu, sepi. Ada derap langkah kaki yang mendekat ke rumahnya. Ima itu temannya atau saudaranya atau sahabatnya. Qata'a sholatahu. Beliau membatalkan sholatnya. Batalkan sholatnya. Wa nama ala firashihi ka'annahu naim. Lalu beliau pura-pura tidur di atas kasurnya. Seakan-akan dia ini seperti orang tidur. Wa dakhala alaihi dakhil. Lalu sahabatnya atau temannya itu datang. Suatu ketika datang, insyaallah ya. Faqala fayaqul, lalu orang ini berkata, ngomentari siapa? Abdurrahman bin Abi Laila yang tidur itu. Apa komentarnya? Hadza la yuftir minan naum. Orang ini kerjaannya cuma tidur aja. Ya. Wa ghalibu waqtihi ala firashihi naim. Malamnya cuman digunakan buat tidur orang ini. Biasaannya buruk. Itu dia katakan di depan Abdurrahman bin Abi Laila. Insyaallah ya. Terus di sini riwayatnya disebutkan wa ma alimu annahu yusalli wa yukhfi dzalika alaihim. Dan orang-orang yang berkomentar seperti itu tidak pernah tahu bahwa aslinya Abdurrahman ini bangun qiyamul lail ketika mereka mendekat, dia memotong sholatnya terus dia pura-pura tidur. Pas dikomenin kayak gitu Pak, wong gaweane turu ndak bangun, malam jadi bangkai, mungkin kayak gitu ya kalau bahasa kita hari ini ya. Ndak menjadikan Abdurrahman bin Abi Laila akhirnya bangun dan mengklarifikasi Pak. Maaf Mas ya. Itu tadi sebenarnya saya bangun ya. Cuman gara-gara kamu masuk aja saya pura-pura tidur karena saya ini menjaga keikhlasan. Kalau kita kan begitu, ya kan? Ya. Ya. Maaf ya Mas, jaga omongannya ya. Saya itu tadi aslinya bangun. Itu lihat CCTV itu ada, ya kan? Ada buktinya. Loh, untuk apa memperjuangkan seperti itu? Tidak penting bagi Abdurrahman bin Abi Laila. Saya mikir itu Masya Allah ya. Kalau kita berada di posisinya Abdurrahman bin Abi Laila tidak mungkin tahan Pak. Dikomenin loh. Sholat malam ya. Dikomenin, wong kok gaweane turu. Orang kok kerjaannya kalau jam segini tidur ya, mungkin ya waktunya ulama ya jam 2, jam 3 ulama terdahulu ya sudah bangun, sudah hidup malamnya. Ya. Lah, pertanyaannya Kenapa beliau rahimahullah bisa bertahan, pura-pura tidur tidak mau membalas komennya banyak orang itu. Tidak mau mengklarifikasi padahal beliau berhak mengklarifikasi. Kenapa? Jawabannya satu hadirin. Karena ekspektasinya hanya Allah. Harapannya, tujuannya dalam sholat hanyalah Allah, bukan manusia. Makanya kita ini sering kecewa. Ini hubungannya sama kecewa Pak. Orang itu kalau nggak ikhlas mudah kecewa ya. Beramal, beribadah kalau nggak ikhlas lillahi ta'ala ujung-ujungnya kecewa. Lah kita ini sering kecewa karena dikomentarin orang, dibully sama orang ya kan, sedih ya kan. Orang-orang mengatakan kita, wah amalanmu kok cuma segini, sedih ya. Padahal kita harus tahu bahwa teori kecewa itu ada teorinya Pak. Kecewa itu ada teorinya. Rasa kecewa itu berbanding terbalik dengan harapan. Kalau orang harapannya tidak dipenuhi, maka boleh kecewa. Tapi kalau orang itu harapannya terpenuhi, tidak boleh kecewa. Karena teori kecewa itu rasa kecewa berbanding terbalik dengan ekspektasi, dengan
harapan. Ya. Cara mudahnya begini Pak, cara mudahnya begini. Kita datang ke dealer mobil, sudah nabung sekian waktu, terus kita pingin beli, yang kita tabung uang itu untuk beli mobil Avanza, ya, mobil Avanza. Sampai ke dealer Toyota, datang disambut sama mbak-mbak salesnya. Silakan Pak duduk. Ya. Bapak mau beli apa? Terus kita jawab, saya sudah nabung uang Pak, saya mau beli mobil Avanza cash, kontan tunai, nggak pakai kredit. Ya. Kata mbaknya, mohon maaf Pak, mobil Innovanya baru keluar lagi tahun depan. Kira-kira kita dapat jawaban dari mbak sales ini, kira-kira kita kecewa enggak Pak? Kita mau beli mobil Avanza, tapi dikatakan mobil Innova baru ada lagi tahun depan stoknya. Perlu kecewa enggak? Enggak perlu kecewa, karena yang pingin kita beli itu Avanza dan stoknya ada. Dan mbaknya ini tadi bilang apa? Innovanya baru ada tahun depan, mohon maaf. Ya, jadi analoginya seperti itu. Ketika harapan kita ini tidak kita penuhi, maka kita boleh kecewa. Lah mengapa? Setiap kali kita melakukan satu amalan kok kita masih kecewa dengan komentar-komentar orang? Karena mungkin kita belum ikhlas lillahi ta'ala. Karena mungkin kita belum menjadikan satu-satunya tujuan dan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Makanya teori ikhlas tadi adalah membersihkan semua amalan kita dari kotoran dan penghalangnya. Kotoran-kotoran hati itu salah satunya adalah kecintaan kita mendapatkan pujian dari orang lain. Hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua, pengotor ikhlas itu, pengotor amalan kita itu adalah niatan kita untuk menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya. Maka Allah itu sangat benci sekali kepada seseorang yang menduakan ibadahnya Allah dengan dunia. Ya. Allah itu punya sifat ghayyur. Kapan Allah itu ghayyur? Ghayyur itu maha pencemburu. Kapan Allah itu cemburu? Allah itu cemburu ketika melihat seorang hamba melakukan satu amalan, bawa namanya Allah, tapi ternyata Allah diduakan dengan zat lain selain Allah yang berupa duniawi. Allah cemburu. Ya. Orang itu Pak, walillahil masalul a'la. Allah tidak bisa dimisalkan dengan makhluk. Orang itu kalau sudah cemburu, ya, istri Anda itu kalau sudah cemburu, apa reaksi pertama yang dilakukan Pak? Marah kan? Ya. Walillahil masalul a'la. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa dimisalkan dengan makhluk. Coba Anda bayangkan ketika Allah itu tahu hambanya melakukan satu amalan, harusnya hanya untuk Allah tapi dicampur adukkan, niatnya bukan untuk Allah Ta'ala. Maka betapa benci dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ya, orang-orang yang masih beribadah dengan tujuan duniawi, maka sesungguhnya dia belum mengetahui sebenarnya konsep dunia di mata Allah itu bagaimana. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu menjadikan dunia untuk hamba-hambanya tanpa harus mensyaratkan dia ini harus beribadah atau tidak. Kalaupun kita tidak beribadah, tidak ikhlas lillahi ta'ala, Allah masih memberikan dunia kepada kita. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kafir itu, orang-orang yang menghina Rasulullah SAW itu, mereka lapangkan masalah dunianya. Ya. Artinya apa? Beribadah ikhlas atau tidak ikhlas, ya, beribadah atau tidak beribadah itu tidak mempengaruhi sama sekali bagian dunia kita. Maka kalau kita ini masih beribadah hanya untuk mencari dunia, maka sesungguhnya kita sangat rugi. Ya. Sholat biar dilancarkan rezekinya, sedekah biar dimudahkan urusan usahanya. Buka usaha, ngundang anak-anak yatim bukan karena memang menyantuni mereka,
tapi berharap ketika saya ngundang nanti usaha saya langgeng dan lancar. Ini berarti salah niat, hadirin. Ya, salah niat. Ya. Hanya untuk mengejar dunia, dan dunia itu bagi Allah hina sekali, hadirin dimuliakan Allah. Dunia itu di mata Allah itu hina sekali. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih pernah diceritakan Rasulullah SAW pernah berjalan dengan para sahabat ke pasar. Lalu Rasulullah SAW melihat ada bangkai kambing, anak kambing jantan yang cacat. Kupingnya ini kecil, tapi sudah jadi bangkai. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat yang berkerumun, "Wahai para sahabatku," diangkat kupingnya sama Rasulullah, kupingnya si anak kambing yang cacat ini, bangkainya. Siapa yang hendak dan mau membeli anak kambing, bangkai anak kambing ini? Ya. Maka seorang sahabat komentar, "Ya Rasulullah, mana ada yang mau beli bangkai?" Terus Rasulullah ganti pertanyaan, "Siapa yang mau membawa pulang bangkai anak kambing ini?" Seorang sahabat lagi berkomentar, "Ya Rasulullah, bahkan kalau dia pun hidup, dia dalam keadaan cacat ya Rasulullah. Kita tidak ada yang mau." Apa lantas kata Rasulullah? "Fawallahi, demi Allah, la dunya, sesungguhnya dunia ahwanu 'alallah min hadza 'alaikum." Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini atas kalian. Artinya apa, hadirin dimuliakan Allah? Kalau ibadah kita sejajarkan dengan dunia, kita beribadah untuk mengejar dunia, maka itu hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya dunia ini sama sekali hina di hadapan Allah. Dan sekali lagi saya tekankan, orang beribadah tidak beribadah, kalau sudah dijatah hidupnya bagiannya 2 miliar, ya udah 2 miliar, Pak. Karena dunia itu sendiri, ibadah itu sendiri. Jangan dicampur adukkan. Maka itulah definisi ikhlas yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah di sini. Bahwa ikhlas itu adalah bagaimana seseorang itu memurnikan tujuannya, menjadikan Allah satu-satu tujuannya, dan menghilangkan segala kotoran-kotoran hati yang bisa merubah keikhlasannya. Ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, barakallahu fikum. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita mengusahakan ikhlas? Ikhlas itu caranya gimana, Ustaz? Memang berat sekali. Abu Hurairah saja sampai pingsan. Mujahid loh, Pak. Mujahid itu seseorang yang berat. Kata Dr. Abdullah Azzam rahimahullah dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah, kalau ada 1000 kaum muslimin yang pantas jadi seorang askari itu 1:1000. Jadi kalau kita ini kumpul 1000, biasanya yang betul-betul jadi seorang askari, seorang yang pejuang secara fisik baik, secara mental baik, secara ruh baik, secara pemahaman agama baik, itu 1:1000. Nah, ini nggak main-main nih amalannya, jihad, mujahid, ya. Mengorbankan jiwa dan hartanya, ya. Berhadapan langsung dengan musuh-musuh Allah. Ya. Seorang mujahid aja bisa gagal dalam menjaga ikhlas. Alim ulama, Pak, orang yang paling takut sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang paling tahu ilmunya, yang paling tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Tapi ternyata bisa gagal dalam menjaga keikhlasan. Seorang qari, bacaan Qur'annya bagus, memahami ayat-ayat Allah, tapi ternyata bisa gagal. Ya. Seorang yang kaya raya, berinfak dengan hartanya, bisa gagal. Lah kita ini mujahid bukan, ya kan? Alim juga bukan, ngafal Quran nggak hafal-hafal, orang kaya juga nggak terlalu kaya, infak juga 2.000 rupiah, gitu kan? Nggak ada Mas Raihan di sini ya, videonya viral ya Mas Raihan. Infak mau 2.000 katanya, bayar parkir ya 2.000 katanya, ya, masya Allah. Ya. Nah, terus kita mau masuk surga. Lah yang ini mujahid saja, alim, qori,
munfik. Mereka gagal menjaga ikhlas. Makanya kita ini menjaga ikhlas ini sesuatu yang berat. Hanya para ulama itu, Yahya bin Mu'ad rahimahullah itu mengatakan ta'allamun niyyah fa innan niyyata ablagu minal amal. Belajarlah kamu tentang niat, tentang menjaga ikhlas itu belajarlah. Karena sesungguhnya menjaga ikhlas, menjaga niat itu lebih penting daripada amalan itu sendiri. Nah, tadi kan nasihatnya Sufyan bin Uyainah tadi apa? Barang siapa yang berhasil memperbaiki amalan hatinya, Allah akan memperbaiki amalan zahirnya. Nah, maka kita harus membahas juga, jangan hanya definisi saja membahas, jangan hanya dalil-dalil saja, tapi bagaimana caranya kita mengusahakan ikhlas ini. Dan para ulama jelas memberikan cara-caranya, kok di dalam kitab ini ada dan di kitab-kitab lain ada, Pak. Ya. Nah, ini loh butuhnya kita kepada ilmu itu. Pentingnya kita menimba ilmu, pentingnya kita datang ke majelis ilmu itu agar kita tahu tutorial yang diberikan para ulama. Apalagi dalam masalah-masalah hati, Pak. Kalau amalan-amalan dohir itu insya Allah, Pak, secara turun-menurun diajarkan ke orang tua kita hanya sedikit diluruskan saja. Fikih sholat, fikih wudhu, tayamum, insya Allah lah kita sama-sama berikhtiar untuk belajar. Tapi kalau amalan hati ini penting untuk lebih dipelajari, ya. Dan ternyata di kitab-kitab para ulama dijelaskan lengkap, Pak. Ya. Nah, sekarang kembali kepada apa yang akan kita bahas. Bagaimana kita mengusahakan dan mengikhtiari agar amalan kita ini ikhlas lillahi ta'ala, murni betul-betul hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Setidaknya di sini ada beberapa cara yang akan kita sebutkan satu persatu, semoga waktunya cukup sampai Isya. Yang pertama, kata beliau di sini menyebutkan satu cara. Yang pertama adalah kasru hududin nafsi wa qam'ut tam'i 'anid dunya wa tajarrud lil akhirah. Memupus keinginan-keinginan hawa nafsu dan ketamaan kita kepada dunia, lalu mengganti kegelisahan-kegelisahan tersebut dengan kegelisahan kepada akhirat. Jadi cara pertama itu Pak, biasakan mengganti kegelisahan. Ganti kegelisahan kita sama dunia menjadi kegelisahan kita kepada akhirat. Melihat segala sesuatu itu pandangannya, kacamatanya kacamata akhirat dulu. Dan kita harus melatih ini, Pak. Ya. Jangan Anda datang ke majelis ini kalau hanya dapat dunia, Pak. Dan saya pun ya tidak mau datang ke majelis ini kalau cuma dapat dunia, Pak. Wah, ini pengajian di Arafah, ya. Sing nyotong okeh ini, ya. Kalau hanya itu, masya Allah, habis Pak kita. Nanti bisa jadi ketika kita di yaumul hisab itu kita tanya sama Allah, ya Allah amalan saya mana ya Allah yang ngaji di Arafah dia? Tidak ada. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Allah tidak mau itu sebagai pemberat amalan kita. Ya. Makanya cara pertama yang dikatakan para ulama, kalau ingin mengusahakan ikhlas, menjaga keikhlasan, memurnikan tujuan kita hanya untuk Allah, gantilah kegelisahan duniamu menjadi kegelisahan kepada akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu kegelisahannya, ja'alahullahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa cukup ada dalam hatinya. Biasa, Pak. Kalau orang itu sudah dimasukkan rasa cukup, rasa kaya, ghina itu kan kaya, cukup dalam hatinya, melihat segala sesuatu itu kecil, Pak. Yang urusan-urusan dunia itu kecil, ya. Terus apa kata Rasulullah? Wa jama'alahu syamlahu. Orang kalau kegelisahannya akhirat tidak hanya dicukupkan hatinya, tapi Allah kumpulkan semua urusan dan permasalahan dunianya yang menyelesaikan Allah. Wa atadhu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan mendatanginya secara mengemis-ngemis, Pak. Ngantri dunia, Pak. Minta duluan diambil sama kita. Rahimah, secara hina dunia akan mendatanginya. Ya, itu kalau orang kegelisahannya akhirat.
Tapi kalau orang kegelisahannya dunia, kita lihat hadisnya. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi kegelisahannya. Mikirnya cuman kerja, terus berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, berangkat sebelum anaknya bangun, pulang ketika anaknya tidur. Saya ngalami itu Pak di Jakarta 5 tahun itu. Saya punya jamaah itu yang Masya Allah. Anaknya lebih cinta sama pembantunya daripada orang tuanya. Kenapa? Tidak pernah ketemu orang tuanya. Kejar target hadirin. Jungkir balik, peres keringet, banting tulang untuk mengejar dunia. Pulang jam 5, tidak dapat maghrib, tidak dapat isya, capek sampai rumah langsung tidur. Gitu kejar dunia. Apa kata Rasulullah? Man kanati dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu kegelisahannya, ja'alahullahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa fakir ada di depan dua bola matanya. Melihat apa-apa itu kurang. Melihat apa-apa itu mesti harus nyaingi orang. Melihat temennya punya motor baru langsung dia ambisi untuk saya harus juga punya motor ini. Melihat temennya punya HP bagus, melihat saya juga harus punya dong. Wong gaji saya sama dengan dia. Jadi kerjaannya hanya mengejar dunia. Kenapa? Karena rasa fakir diletakkan Allah di depan dua bola matanya. Para ulama itu mengatakan ini indah sekali perkataannya Rasulullah. Rasa kaya dimasukkan dalam hati, rasa fakir ditaruh di depan dua bola mata. Ya. Lalu apa? Man kanati dunya hammahu ja'alahu Allahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu. Dan Allah cerai beraikan semua urusannya. Masalah hidupnya tidak pernah selesai, Pak. Cerai beraikan. Yang nyerai beraikan bukan manusia, bukan makhluk. Allah dengan takdirnya dan dengan kehendaknya cerai beraikan. Makanya orang itu kalau ngejar dunia saja urusannya nggak pernah selesai, Pak. Betul-betul jungkir balik tidak pernah selesai. Yang ada masalah satu timbul, masalah yang lain datang. Begitu saja. Karena urusannya sama Allah tidak selesai. Ya. Karena dia jauh dari Allah. Makanya para ulama itu mengibaratkan masalah hidup kita ya, dengan dosa kita sama Allah itu seperti lalat dan sampah. Ada seorang ulama namanya Nadif Al-Kailani, ada kitabnya di bawah, judul bukunya Lalat dan Sampah. Jadi musibah yang selalu datang, masalah pelik yang selalu datang dalam hidup kita itu diibaratkan lalat. Sedangkan dosa kita sama Allah, jauhnya kita sama Allah itu diibaratkan sampah. Orang itu kalau di depan rumahnya ada sampah, didatangi lalat, apa yang dilakukan pertama? Kalau kita kejar lalatnya, kalau lalatnya mungkin mati, tapi lalat lain yang akan datang. Kalau urusan sama Allah itu tidak selesai, ya, musibah satu mungkin selesai, Pak, tapi musibah lain datang. Masalah satu selesai, tapi masalah lain akan datang. Bagaikan lalat tadi. Kalaupun semua lalat di buminya Allah ini sudah kita bunuh, ya, apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Karena di depan rumah kita masih ada sampah yang tidak enak dipandang dan tidak enak baunya. Maka caranya adalah membersihkan sampahnya, menyelesaikan urusan kita sama Allah. Ya. Makanya lanjutan hadisnya, saya lanjutkan ya. Maka nanti dunya hammahu ja'alahu Allahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai beraikan urusannya. Yang ngeri yang ketiga, walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan Allah saja. Jadi misal Allah takdirkan orang ini dapat dunia, dapat rezeki dari awal hidupnya sampai akhir cuma 200 juta. Ya sudah dihabiskan itu saja, tidak ditambah sama sekali sama Allah. Beda dengan orang kalau kegelisahannya akhirat, dunia didatangkan Allah secara mengemis-ngemis hadir. Ya. Maka jangan sambat lagi masalah dunia hadir. Ya. Orang itu kalau sudah kegelisahannya akhirat, semua dilihat dan dipandang kecil di matanya. Karena ada Allah di sisinya. Makanya ini nasihat pertama untuk mengusahakan ikhlas itu, coba ganti kacamata kita dengan kacamata akhirat. Ibu-ibu mau beli tas itu yang pertama dilihat bukan harganya, bukan mereknya. Ya kalau sekarang mereknya juga, yang produk Prancis jangan dibeli, ya kan? Tapi yang pertama dilihat itu adalah
kalau saya beli tas ini berapa pahala yang dapat saya produksi. Bapak-bapak beli sendal, jangan lihat dulu harganya. Harga tetap dilihat, karena kalau tidak sesuai dengan kantong kita juga tidak kebeli. Tapi ya Pak, lihat dulu, kalau saya beli sendal ini bisa nambah pahala Anda. Atau jangan-jangan kita beli sendal ini malah tidak khusyuk sholat kita, karena dalam sholat kita hilang orang kayak ini Joko. Ya, bisa loh. Ya. Kita dimudahkan Allah beli motor. Sebelum beli motor itu kita harus memberikan alasan kepada Allah. Apa tujuan kita beli motor? Oh, kalau beli motor itu saya sama istri bisa datang ke pengajian Ustadz A, Ustadz B. Bisa lebih mempercepat dan meringankan ya, fisik saya. Karena seringnya saya kalau naik angkot, naik Gojek, fisik saya enggak mudah, akhirnya mudah capek sehingga ibadah saya enggak khusyuk. Jenengan mau beli mobil, yang pertama adalah apa yang dapat dihasilkan dari mobil ini. Jadi begitu, pandangannya jadi pandangan akhirat ya. Orang kalau sudah begini, insya Allah akan dimudahkan dalam ikhlas, karena harapannya hanya Allah. Yang diharapkan itu pandangan Allah, bukan lagi pandangan manusia gitu. Apapun komentar orang lain terakhir ya. Tadi loh, kecewa itu, rasa kecewa berbanding terbalik dengan harapan. Kalau harapan sudah kita dapat, tidak perlu kecewa. 1. 2, ya, orang yang mengusahakan ikhlas atau orang yang ingin dia terjaga keikhlasannya, biasanya mereka adalah orang-orang yang selalu menghadirkan rasa khawatir dan takut ketika beramal. Nah, ini penting Pak, menghadirkan rasa takut dan khawatir ketika beramal. Takut kepada apa? Takut kalau saja nanti amalannya nggak diterima sama Allah. Itu dihadirkan. Sholat soft pertama. Lah kalau di sini disebutkan di dalam kitab ini, ada orang yang sholat di soft pertama, terus suatu ketika sholat di soft kedua, kecewa dia. Ya. Kecewa dan malu sholat di soft kedua, karena biasanya di soft pertama. Ya, ini hati-hati loh. Kalau kecewanya karena tadi tidak bisa meraih soft awal yang pahalanya lebih besar, khair. Tapi kalau ternyata kecewanya saya malu, biasanya saya di soft awal, apa kata orang ini? Kalau saya di soft kedua, berubah, tipis banget itu Pak, tipis sekali. Ya, tipis sekali. Makanya yang kedua, hadirkan rasa takut dan khawatir ketika kita beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang diberi walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang menyedekahkan rizki yang diberikan Allah kepada mereka, hati mereka selalu berdegup kencang. Wa qulubuhum wajilah. Ketika ayat ini turun, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah dalam keadaan bingung. Ya Rasulullah, apakah orang ini habis mencuri? Apakah orang ini habis berzina dan membunuh? Habis sedekah kok malah takut? Jangan-jangan hasil sedekahnya ini dari barang curian. Kok tambah takut tuh bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La ya bintas Siddiq, tidak wahai anaknya As-Siddiq, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, haula illadzina yusalluna wa yatasaddaquna wa yasumuna walakin yakhafuna alla yataqabbaluna minhum. Mereka ini adalah orang-orang yang puasa, bersedekah, sholat, tapi hati mereka takut jangan-jangan Allah tidak menerima amalan mereka. Maka kalau rasa ini kita hadirkan setiap kali kita beramal, maka kita akan merasa terus kurang Pak. Jangan-jangan amalan kita tidak diterima, sehingga kita akan semakin giat terus menambah amalan. Gitu ya. Maka proses beramal yang benar itu apa? Semakin banyak amalan kita, semakin khawatir jangan-jangan amalan kita tidak diterima. Sama proses belajar yang benar kata Imam Syafi'i, semakin kita banyak ilmunya, semakin kita merasa bodoh. Nah ini yang kedua yang disebutkan para ulama. Yang ketiga, ada 4 ya. Yang ketiga adalah dengan menyembunyikan amalan. Menyembunyikan amalan. Rasulullah SAW bersabda, man istata'a,
lakum ayyakuna khiba'un minal amali shalih faf'al. Jika kalian mampu untuk menyembunyikan amalan, maka sembunyikanlah. Uktum hasanatika kama taktumu sayyi'atik. Kata para ulama, sembunyikanlah amalanmu sebagaimana kau menyembunyikan dosa-dosamu. Ya. Artinya menyembunyikan amal ini lebih memudahkan kita untuk menjaga ikhlas. Cari satu amalan yang bisa kita jaga, yang hanya tahu kita sama Allah saja. Innallaha yuhibbul abdat taqiyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya. Ya. Jadi kita harus punya amalan rahasia. Ya. Tapi ini bukan amalan yang sifatnya syiar ya Pak. Kalau amalan syiar tidak boleh. Jangan nanti pulang dari pengajian ini nanti ketemu sama ibu-ibu di jalan lepas jilbab. Loh, Bu, tidak pakai jilbab sekarang. Saya sekarang jilbabannya di rumah Ustaz, menyembunyikan amal. Bapak juga Jumatan ternyata nggak berangkat sholat Jumat. Itu kok tidak kelihatan Jumatan. Mulai sekarang saya Jumatannya di rumah Ustaz. Menyembunyikan amal. Enggak, kalau sifatnya yang syiar ya, memang harus ditampakkan. Bahkan sedekah itu ada kalanya harus ditampakkan. Wa in tubdus shadaqat fa ni'mahi, kata Allah kan. Kalau kau tampakkan sedekahmu maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kau sembunyikan dan kau berikan fuqara kepada orang-orang fakir dengan cara sembunyi, itu lebih baik. Apa maksud ayat ini? Kok sedekah ditampakkan baik? Ada orang-orang yang memang sedekahnya harus ditampakkan, Pak. Kalau tidak ditampakkan jadi fitnah. Siapa? Presiden, wali kota, tokoh-tokoh yang ada di satu wilayah. Itu sedekahnya memang harus ditampakkan. Kalau tidak jadi bahan gibah. Orang kaya ada di satu desa tidak pernah sedekah, jadi bahan gibah. Ini orang kaya tapi pelit nih. Nah, ada kalanya ditampakkan untuk memotivasi orang lain, tapi lebih baik disembunyikan karena itulah yang menyelamatkan kita untuk menjaga keikhlasan. Itulah mengapa amalan yang paling utama setelah sholat fardu itu sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, wa shollu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di malam hari dalam keadaan manusia semuanya tidur. Kenapa menjadi amalan yang sangat utama? Karena memang dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas. Bahkan seorang pelacur yang menyelamatkan siapa? Anjing yang hampir mati kehausan, akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Penjelasan para ulama sepakat, bukan karena dia beramal memberikan air minumnya, tapi karena dia ikhlas lillahi ta'ala membantu anjing ini. Karena amalan ikhlasnya ya. Jadi ma'asyiral muslimin azzakumullah, ini yang ketiga ya, sembunyikan amalan kalau bisa ya. Banyak ulama dahulu yang menyembunyikan amal ya. Kalau kita sebutkan kisah-kisahnya masya Allah, banyak sekali ya. Ali Zainal Abidin itu pernah di punggungnya sini hadirin, ketika meninggal dunia didapati oleh anak, istri dan keluarganya ada bekas di punggungnya sini menghitam ya. Tapi mereka, salah satu di antara mereka tidak ada yang tahu habis apa ini kok menghitam. Sampai akhirnya ketahuannya adalah setelah beliau dimakamkan, beberapa hari setelah itu orang-orang fakir Madinah pada ngumpul. Setelah meninggalnya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu Ali bin Husain bin Ali ya, bin Abi Thalib. Jadi cicitnya Rasulullah ya. Setelah Ali ini meninggal, Imam Ali Zainal Abidin ini meninggal, kok kita tidak ada lagi sembako yang ada di depan rumah kita ya ba'da subuh. Iya, saya juga begitu, saya juga begitu. Akhirnya apa? Diketahui bahwa ternyata Ternyata Ali Zainal Abidin ini semasa hidupnya setiap malam mengendap-endap jinjit-jinjit keluar dari kamarnya untuk membagikan sembako ini kepada orang-orang. Bahkan istri dan anak-anaknya tidak tahu. Ya, nah itu pentingnya menyembunyikan amal. Yang keempat adalah jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil. Karena bisa jadi amalan kecil itu menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amalan besar tidak selamat dari riya, tidak selamat dari pujian orang sehingga menjadikan kita ya, amalan tersebut menjadikan Allah tidak menerimanya ya. Mulai dari amalan-amalan kecil Pak ya, yang diremehkan manusia, nyiapkan sendal untuk antara masjid dan
kamar mandi, nyiapkan parfum, taruh di atas kotak infak, boleh dipakai untuk umum, hand sanitizer, ganti galon masjid yang habis, itu amalan-amalan kecil, diremehkan sama manusia, justru bisa menjaga dan membersihkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dan membatalkan keikhlasan kita. Barakallahu fiik. 4 hal itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bahas satu persatu judul yang ada dalam kitab ini setiap pekan keempat, tapi qadarullah masya'afa'al, pekan lalu saya berhalangan sehingga diundur pekan kelima. Kita akhiri dan tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.